kan itu Ya, persepsi begitu. jadi di situ selama itu masih mau mencelakai yang lain, berarti levelnya masih di bawah. Gitu. Kenapa? Karena kalau yang paham nggak bakal itu mau hancur mencelakai ilmu itu kan. Ya. Kamu ngobati ya, tapi ya nggak akan nyelakai lah. Ya, ngobati pun itu juga ada hal-hal yang harus dipahami. Karena ngobati tidak bisa juga sembarangan. Kenapa? Karena manusia mempunyai otoritas dalam dirinya. Pada saat otoritas manusia di dalam dirinya dirubah oleh orang lain, yang di dalam dirinya mau enggak? Enggak mau toh? Pasti ada benturan dengan yang ada di dalam dirinya. Nah, artinya apa? Kalau orang lain sedang diobati dengan cara seperti itu, akhirnya otoritas yang di dalam dirinya digeser dulu, baru dibetulin. Nah, pada saat ini digeser, apa mungkin yang di sini terima? Yang di sini itu yang di mana? Yang digeser itu? Yang digeser tadi. Ada yang digeser, ada yang diikat di mana? Sementara ini diobatinya dengan menggeser, ya udah pasti nggak terima ya. Nah, terus itu gimana? Ya pasti ada yang tambah sakit, karena nggak bener. Enggak, yang ada gini seringnya orang yang ngobatin malah sakit, yang ini sembuh langsung. Nah itu yang digeser nerima apa itu beda lagi. Kalau itu artinya pada saat dia melakukan itu karena tidak memahami, tidak memahami. Jadi di situ ada orang yang sakit karena memang penyakit, ada orang yang sakit karena karma. Iya, kadang sampai ambruk-ambruk yang ngobatin. Nah, dia seger bunga langsung. Kalau itu yang sakit karena karma, pada saat disembuhkan, karmanya diambil sama yang ngobati. Sehingga kebalik. Ketarik jadinya. Iya, kenapa begitu? Karena saya punya sahabat yang mengalami itu. Yang diobati sembuh, dia kena stroke. Astagfirullahaladzim, segitunya sakitnya ya. Serius. Kenapa? Karena karmanya diambil. Mas Arif, itu maaf nih, mau nanya. Kalau kayak gitu, model kayak gitu berarti kiriman kah atau nggak harus kiriman? Kalau itu karma, berarti kan dari perjalanannya sendiri. Benar. Bukan soal kiriman atau enggak kiriman. Iya, berarti semua macam penyakit, mau itu kiriman mau nggak bisa termasuk itu. Iya, kalau itu misalkan juga, ya gini, antara kita pahami yang karma dulu. Kalau itu karma, saat itu diobati, kita harus pahami karmanya dulu. Kalau ini memang dia harus menjalani karmanya untuk sakit, kan artinya apa? Sakit ini diberikan untuk membuat dia menjadi lebih baik. Jadi Kan ada dua macam. ya. Jadi ada dua macam kehidupan ini ya. Kita. Kita dalam menerima karma itu ada dua macam. Satu adalah pada saat kita menerima ujian. Sebagian orang menerima karma ini dari ujian. Sehingga seolah-olah ujian sebegitu beratnya. Padahal itulah pembayaran karma. Gitu. Nah, sisi yang lain adalah karma diberikan dengan sakit. Karena dengan pada saat tidak bisa apa-apa, kan diajari menyerah. Intinya kan hanya satu, diajari menyerah. Artinya kalau ada orang sakit yang kedetek itu karma, ya udah nggak usah diobatin gitu sama yang mau nyobatin. Maksudnya bukan begitu, maksudnya adalah dijelaskan bahwa ini adalah perjalanan karmamu, tujuannya untuk apa. Karena kalau nggak dijelaskan nanti kasihan, dia juga akan keliling kemana-mana toh, berobat, tapi nggak sembuh. Tapi nggak sembuh, justru habis duit banyak dong, gitu. Satu itu, yang kedua adalah pas ada orang yang bisa mengobati, dia akan ngambil karmanya. Yang ngobati ini. Yang ngobati. Akhirnya yang mengobati sakit, dianya sembuh. Terus piye nek ngono? Ya toh? Gitu. Kasihan. Nah, jadi pada saat kita ngobatin orang juga kita harus lihat dulu ini sakitnya karena apa. Nah, bisa ngeliatnya gimana caranya? Wawancara dengan yang di dalam kembar jiwanya gitu. Oh, bukan sama yang sakit. Bukan sama yang sakit. Karena karma itu yang memahami adalah yang di dalam kembar jiwanya. Bukan dari akalnya. Ya, wawancaranya gimana deh? Ya. Iya, kadang ngomong sama kembar jiwa kita aja kita baru belajar, apalagi kembar jiwanya orang. Jadi sebelum mengobati kan harus doa dulu, minta petunjuk dulu.
harus bagaimana gitu. Jadi tidak bisa langsung begitu saja kan. Makanya kalau misalkan yang mengobati itu non sewu, istilah tadi yang dengan kodam, ya kan nggak mungkin yang dengan kodam dengan bicara dengan yang kembar jiwanya kan nggak bisa. Karena kan tingkatannya lebih tinggi kembar jiwa dari kodam. Kodam itu kan cahaya Tuhan. Kembar jiwa apa kodam? Kembar jiwa itu cahaya Tuhan. Iya, kalau kodam kan bukan cahaya. Ya, Tadi kan betul. Kodam itu salah satu unsur di alam semesta ini. Gitu. Jadi kodam itu bukan yang gondol leluhur, yang terus leluhurnya nggak ada, salah satunya diturunin, banyak yang persepsinya kayak gitu loh. Iya, enggak apa-apa. Karena kan pengertiannya yang Ternyata dipahami bukan. hanya segitu. Ya, kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa. Karena nanti kalau kita sampaikan seolah-olah kita menjadi merasa paling Karena benar. kadang spiritualis sensitif juga ya Pak ya. Banyak juga yang padahal itu kan sesuatu yang bagus ya, tapi kayaknya belum sesuatu yang dibuka banget gitu ya. Ya, Padahal sebetulnya sekarang ini sudah zamannya dibuka, lebih terbuka. Memang kalau dari yang secara khusus mempelajari lebih tertutup. Tapi sekarang anak-anak muda banyak yang mulai mengerti dan memahami dan pengen tahu mengenai itu banyak gitu. Justru sejujurnya ya kayak kita ini sudah hampir telat mempelajarinya karena kita sudah umur segini ya, kita kan sudah umur di atas 50 gitu ya. Iya. Jadi yang mempelajari memahami ini ya kita perlu waktu yang seharusnya lebih panjang gitu. Tapi justru di sini diberikan informasi yang lebih singkat, lebih pendek gitu. Seperti itu. Jadi siapapun yang tahu baiknya, hal baiknya, pasti tahu hal buruknya. Dan yang tahu hal buruknya pasti tahu hal baiknya. Jadi, itu yang namanya mengenal diri gitu ya Pak. bukan, maksud saya untuk orang-orang yang memahami tadi yang disebut Spiritual. supranatural atau spiritualis segala macam, itu pasti tahu hal baik dan hal buruknya, pasti tahu. Tentang spiritual apa tentang dirinya? Bukan tentang melakukan apapun Oh, gitu. Nah, cuma kadang-kadang apa yang dia pahami itu belum tentu pas apa yang memang didapat, belum tentu. Jadi itu yang kadang-kadang susah membedakan. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi tingkatan orang-orang itu di luar sana seperti apa. Nggak bisa kita justifikasi karena itu perjalanannya masing-masing, Bu. Kita nggak bisa komen istilahnya. Kadang ada yang tarot itu kalau dengerin siapa yang di belakangmu, bentuknya apa, nah itu gimana ya Bu itu? Emang ada yang begitu? Ada yang itu yang si kokoh itu yang siapa? Yang namanya Punik. Kak dia yang tentang past life gitu dia nerangin. Oh iya. Terus yang di belakang kita itu siapa gitu. Oke, past life regression ini sebetulnya bukan ilmu baru. Jadi past life regression ini sudah banyak yang Bahas. sudah banyak yang bisa, udah ada bukunya juga. Dan ini justru juga masuk di beberapa akademis di luar negeri. Akademis di luar negeri juga mempelajari hal yang seperti ini. Nah, cuman past life regression yang ada ini masih menitik ke genetika, silsilah. Iya, kalau Nah, saya perhatiin itu. Betul. Masalahnya dulunya dia tuh keluarga apa, siapa, terus karir keluarganya apa, rata-rata yang Ya. dibahas kadang gitu. Nah, kalau ibu mengikuti itu, kemudian ibu mengikuti juga di sini, nanti bingung kalau ibu belum paham. Bedanya yang diterangin kayak gitu dengan yang di sini beda berarti. Beda, beda banget. Oh, nah itu yang di sini saya Karena yang di belakang ibu kan kadang-kadang leluhurnya yang mau balas dendam, bukan leluhur ibu. Nah itu yang orang-orang nggak jelas. Leluhur yang balas dendam itu bisa jadi leluhur genetika kita juga.
Yang balas dendam yang kerabat kita sendiri. Iya, bisa jadi leluhur ketika kita juga, bisa jadi dari past life kita sendiri, gitu. Bisa jadi past life kita sendiri. Nah, di sini yang dititik beratkan adalah Ada masalah past life diri kita sendiri. Jadi di umum yang dibuka past life itu adalah silsilah. Nah, kalau ini silsilah tidak sama dengan ada yang di sini, karena yang di sini yang dibuka adalah past life ibu sendiri. Iya. Past life ibu belum tentu sama dengan past life silsilah. Ibu dan anak ibu, ibu dengan suami, dengan orang tua, ibu bapak. Kalau dengan suami Bisa pasti berbeda lah, enggak semua. Ya. Kalau dengan yang ada misalnya orang tua atau saudara kandung juga beda ya, bisa ya. Itu dengan siapapun di dalam keluarga kita bisa beda semua. Makanya kenapa dalam satu keluarga karakternya bisa beda-beda, seperti bumi dan langit karakternya. Bahkan anak ibu itu bisa jadi anaknya dari selingkuhannya. Bisa. Kan saya yang hamilin. Itu Yang secara sekarang 3 dimensi leluhurnya. Secara genetika itu memang darah daging ibu. Genetika. Genetika. Ya, secara roh ibu bukan dari ibu, roh dari Tuhan. Nah, suka-suka Tuhan mau naruh rohnya siapa? Mungkin dulu waktu itu kan sampai bayanginnya yang Nah, apa? gitu maksudnya. Paham ya? Iya. Paham ya? Jadi soal Jadi roh, ruhnya yang masuk bukan ruh saya, roh yang dibayangin. iya, roh itu suka-suka Tuhan. Otoritasnya kan di Tuhan, bukan di manusia. Manusia menurunkan sisi genetikanya. Ketemu loh, seperti pendapat tuh bagi jadi ketemu ya kan. Ya. Kok sifatnya ini gitu. Kok sifatnya adomen, jauh banget. Ini saya begini, suami begini, mbahnya begini, ini begini, kok anak saya begini gitu. Itu seperti saya. Tapi kadang juga sih ya ini ada yang bilang karena apa ya istilahnya energinya bebenturan katanya. Tapi kalau lagi baik ya baik, kalau di luar selalu yang saya perhatiin kalau di luar baik. Nah, Ya kan itu siklus tiap 3 bulan, 4 Ibu, bulan. belajar dulu satu aja, jangan terlalu banyak dengerin Iya. di luar. Sebelum paham, kalau ibu banyak dengerin di luar, ibu bingung sendiri. Daripada seperti ibu buka buku 5, ibu baca semua 5. Semua buku 5 ini kalau dibaca bahasanya sama, tapi isinya pasti beda-beda. Kenapa? Yang nulis karakternya masing-masing, tujuannya masing-masing. Nah, ibu belum memahami, mendengarkan 5 orang yang berbeda, yang dibahas 5 orang ini 5 macam. Nah, ibu mau memahami yang mana? Karena nanti malah ibu pusing sendiri. Dengan ibu pusing sendiri, ibu galau mikirin ini itu, sing yang susah siapa sih Bu? Kan ibu juga loh. Gitu. Jadi sekarang dengerin hati ibu, lihat mana yang paling sesuai dengan diri ibu. Karena kalau ibu mau mendengarkan dari 5 orang yang berbeda, sementara ibu belum paham, Saya nggak ada berguru sama siapapun baru ini. ini bukan soal guru, ini bukan soal guru Bu. Karena YouTube ini sekarang jadi, Oh iya. karena ibu kan Jadi lihat YouTube ya. pelajaran juga ya kan. Nah, jadi karena ibu lihat YouTube, yang dilihat banyak sekali. Nah, dengan ibu melihat 5 YouTube yang berbeda atau mungkin bisa lebih kan. Nah, orang membahas A, topiknya sama, bahasanya semua beda. Nah, ibu pasti bingung kan? Nah, kalau ibu mendengarkan itu semua, ibu bingung yang rugi siapa, yang susah siapa. Satu, ibu sudah membuang waktu. Kedua, ibu jadi pikirannya bercabang-cabang. Kedua itu. Ketiga, menjadi kembali lagi ke diri, mikir lagi, batin lagi. Keempat, bisa ambil tindakan yang salah. Karena kadang-kadang kita mengambil YouTube itu sebagai acuan bahwa seolah-olah kita harus melakukan itu. Belum tentu, Bu. Belum tentu. Apa yang digambarkan di YouTube A, kita harus memahami diri dulu kita apa. Apa yang A disampaikan di YouTube dengan apa yang kita terima dan kita resapi dalam diri kita, kadang-kadang bisa beda. Ya toh?
Iya. Sama ibu diskusi dengan 5 ustadz atau 5 kiai, pasti 5 kiai akan memberikan hal yang berbeda. Iya. Umpama semua kiai membahas surat yang sama, apakah 5 kiai mengatakan hal yang sama mengenai ayat itu? Tidak. Nggak akan. Itu contohnya. Jadi ibu harus menemukan kebenaran itu dalam diri ibu sendiri dulu. Itu yang disebut iman. Jadi kalau ibu sudah tahu, ibu mau dengerin 10 sekalipun, ibu jadi tahu ini mana yang benar, mana yang enggak. Ikuti kata hati. Ikutin kata hati. Itu yang membuat energi kita selalu turun. Bagaimana kita bisa menaikkan vibrasi kita kalau kita selalu dibawa turun oleh diri kita sendiri mengenai pemahaman saja, baru pemahaman loh Bu. Itu contohnya. Ya tapi nggak apa-apa, ini kan bagus toh. Yang akhirnya kita mencoba untuk meresapi atau mempelajari satu hal apa gitu. Ya saya terus terang, saya nggak hanya ngikutin Mbak Mane aja, saya ngikutin banyak sekali. Iya, saya juga kalau dengar kan saya pakai karena saya pikir ya, Tapi saya nggak dapat pengajaran dari lain soal past life. Nah yang ini yang bahas yang ini misalnya. Jadi kan kebuka sedikit-sedikit ilmu tentang itu gitu. Tapi saya belajar dulu, saya mengenai past life apa sih? Intinya past life apa? Orang membicarakan past life itu apa sih? Sampai saya melihat sendiri satu video. Pertama kali saya memahami past life adalah kebetulan teman saya menunjukkan satu video bahwa past life itu ada. Jadi dia panggil roh masukin ke orang yang namanya mediumisasi. Nah semacam itu contohnya. Dan roh itu menyampaikan sesuatu. Oh ternyata past life ada. Itu satu hal sederhana. Karena banyak yang ini ya nggak meyakini leluhur juga banyak nih kalau di Islam. Itu baru masalah seperti itu. Tapi past life yang sebenarnya apakah itu? Pertanyaannya kan jadi begitu. Apakah itu yang disebut past life? Bukan. Past life itu past life diri kita sendiri. Kita harus banyak menggali ke diri kita terus, bukan menggali dari ceritanya orang. Nah, past life ini bagus untuk dipahami. Tapi yang lebih penting itu apa? Hidup di hari ini, Bu. Kalau kita selalu ada di past life, justru past life itu akan membelenggu perjalanan kita ke depan. Iya. Saya aja bahasa past life itu leluhur aja baru ngerti sekarang. Leluhur ya leluhur gitu. Leluhur ya nggak leluhur. tahu kalau past life itu Inggrisnya atau apa gitu loh. Ya. Leluhur ya leluhur, past life ya past Karena life. baru sekarang ini ya Ya. intent gitu loh maksudnya. Ya, kalau di Jawa namanya nini among kaki among. Itu adalah leluhur yang mengemong diri kita. Itu leluhur, jelas dari bapak dan ibu genetikanya. Ada yang diutus Tuhan sebagai malaikat pelindung kita di sebelah kiri dan kanan, dari bapak satu, dari ibu satu. Pasti ada, setiap manusia pasti didampingi oleh salah satu leluhur-leluhurnya masing-masing. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan leluhur garis dari silsilah dari keturunan, dan itu bisa ditarik ke atas siapa ketemu. Tapi kalau past life yang belum digali di sini sebenarnya adalah past life mengenai diri kita sendiri. Yang keluarnya dari mana? Dari kembar jiwa kita ini loh. Di baliknya kembar jiwa ini siapa? Kenapa? Karena di kejawen sekalipun, begitu sudah ketemu diri sejati, itu tidak pernah membuka di baliknya diri sejati siapa. Gitu. Nah, ada mungkin yang sudah membuka itu, tapi sangat sedikit dan sangat tertutup. Tidak diajarkan secara umum. Makanya ada beberapa hal yang di dalam pengetahuan Jawa banyak yang tidak dibuka di umum, banyak sekali.
Ya kalau saya boleh jujur ya, terus terang kenapa saya besar keinginan ke sini, kan saya pengen tahu kembar jiwa saya itu siapa sih sebenarnya, bagaimana sih gitu loh. Pengen lebih banyak tahu lah. Karena terus terang saya kalau suruh bayangin, Ibu Manik misalnya bimbing, kamu lihat siapa di ini kembar jiwa, saya bayanginnya yang sekarang gitu loh, nggak bayangin yang kembar jiwa saya yang dulu itu. Kan Bapak bilang yang kita kan. Jadi apa yang nampak di ibu, ya itulah diri ibu. Bisa jadi pada waktu di usia SMA yang ditunjukkan, bisa jadi yang ditunjukkan waktu kita kuliah, bisa jadi diri kita yang sekarang, bisa jadi. Nah, semua kan dari pengalaman perjalanannya diri sendiri. Dan itu yang selalu nongol yang itu akhir-akhir ini gitu. Berarti itulah kembar jiwa ibu. Iya. Itu yang harus ibu yakini. Iya. Selalu kalau saya lagi diem yang berdoa biar kembar jiwa saya nggak tersakitinya, itu yang terbayang tuh yang itu lagi gitu loh. Nah, sekarang saya mau tanya, ibu membuktikan bahwa itu kembar jiwa ibu atau bukan, dari mana? Ya karena saya saat berdoa itu kok ketemunya yang itu gitu sekarang. Kalau tadinya kan masih berubah. Saya manggil yang dia waktu anak kecil, atau saya manggil kalau di Aisyah Dahlan itu kan saya dulu belum ketemu Bu Manik ya. Saya manggil wahai Muazzazah Snelly binti Yunan gitu misalnya ya. Binti Yunan itu siapa? Papa saya, Yunan itu gitu. Manggil saya, yang hadir tuh yang saya SD apa gitu. Misalnya kan yang kita suruh manggil ini kita, kalau di Bu Aisyah Dahlan itu ya seperti kembar jiwa juga lah ya, kan manggil diri kita juga gitu. Jadi kita membayangkan diri kita tuh yang hadir yang waktu SD, yang nah terakhir ini waktu saya sama Bu Manik itu selalu yang hadir itu yang satu itu gitu. Ya. Nah itu sekarang kan harus mempelajari yang mana sih, apalagi yang kata Bapak, ya sorry kalau saya salah nangkap. Nggak apa-apa, kita diskusi kok. Apa yang dulunya kembar jiwa saya itu juga harus saya tahu, itu kenapa saya datang ke sini gitu loh. Saya pengen tahu kembar jiwa itu yang bagaimana, yang dulu pas live kembar jiwa saya. Apalagi Bu Manik sempat bilang kembar jiwa Anda disimpan di sini gitu, pernah ya Bu terucap ya. Supaya nanti pas acara bersemangat lah yang datang gitu. Ibu pernah? Memang dipanggil di sini. Jadi pengen banyak belajar lah supaya saya memahami kalau lagi datangkan kembar jiwa itu yang mana sih, yang mana gitu. Ya. Tapi ibu yakin bahwa apa yang ibu temuin itu kembar jiwa ibu? Di saat sekarang saya kayak memanggil itu yang hadir itu yang ya, itu. Pertanyaan saya, ibu yakin gak itu kembar jiwa ibu? Saya yakin. Ya. Oke. Terus sudah komunikasi? Komunikasinya gini, saya minta maaf kalau saya belum bisa banyak membahagiakan diri kita gitu. Mungkin selama ini lalai membahagiakan diri kita. Ke depan saya akan berusaha bahwa saya membahagiakan diri saya, diri kamu gitu-gitu. Oke. Sekarang sesekali tes yang paling pribadi dari ibu. Yang pribadi. Ya. Yang orang lain tidak tahu. Oke. Tanya. Sama itu gitu. Ya, dia bisa jawab enggak? Supaya sampean lebih yakin. Terus yang kedua adalah setelah itu tes itu nanti menyampaikan, ibu tanya jawab biasa, ngobrol. Kadang kan diajarin sama ibu, saya pengen meluk dia gitu misalnya. Ya, sekarang lebih dari itu, coba lakukan lebih dari itu. Kenapa? Supaya ibu tidak mengintimidasi dan mendiskreditkan diri ibu sendiri. Maksudnya? Karena pada saat ibu tidak yakin terhadap suatu hal tertentu, itu sebetulnya ibu meragukan diri sendiri kan? Ada krisis kepercayaan terhadap diri sendiri. Saya tidak percayanya dalam hal kembar jiwa kah? Bukan. Atau Bukan. tidak percaya dengan apa ya? Bukan, maksud saya adalah agama saya. bukan. Pada saat contoh tadi pada waktu kita ngobrol,
ada di mana ibu menyampaikan sesuatu yang seolah-olah bahwa ibu kecewa terhadap sesuatu yang ibu jalani sendiri. Atau apa tadi? Lalu agak lupa. Tapi ada satu hal yang disampaikan ibu tadi, misalkan itu seolah-olah ibu meragukan sesuatu yang ibu jalani sendiri. Gini, mungkin yang ini ya maksudnya ya. Saya mau membuka ke publik aja bahwa saya Ya, ini. jadi ibu takut menghadapi keluarga besar keluarga yang besar, tahu misalkan. karena saudara kandung belum tahu gitu. Betul. Itu ibu seolah-olah kan menzolimi ibu sendiri. Karena ibu tidak berani terbuka menjadi diri ibu sendiri. Ya kan? Nah, pada saat ibu tidak berani menjadi diri ibu sendiri di hadapan keluarga Saudara kandung ibu sendiri, ibu sebetulnya menzolimi diri sejatinya ibu. Karena diri sejatinya ibu juga pengen tampil. Pak, saya begitu itu karena terlalu sensitif di Nah, keluarga. Justru itu makanya. Jadi saya harus mengerti betul gimana cara mensosialisasikan ke keluarga. Justru itu saya harus tahu betul kan yang saya paham. Itu jangan betul. Sampai, Nah, makanya ibu tidak boleh menyampaikan seperti itu sehingga seolah ibu merendahkan diri ibu sendiri. karena Yang saya ada- diginiin kalau sama saudara, sama suami terakhir gini-gini. Kamu tuh ya Nyaroro Kidul kamu, Nyaroro Kidul kamu. Nah, saya Makanya itu apa? ini gitu. supaya paham. Nah, Heeh, ibu ngobrol dengan diri ibu. heeh. Bagaimana saya harus menghadapi ini semua? Mm-mm. Sehingga kalau memang harus seperti itu, Heeh. ibu jangan menyampaikan ke orang lain Mm-mm. bahwa saya tidak berani begini, keluarga saya begini segala macam. Enggak, ini kan gini loh Pak. Saya selama ini kan banyak dibuat pakai yang orang pintar. Ini cerita hidup saya sampai 2 tahun SMA saya begitu, ya kan? Ya. Pak. Nah, sekarang dari yang saya dibikin gini sampai setua ini saya sampai bolak-balik masuk rumah sakit jiwa. Saya mohon maaf ini harus saya buka ya. Setelah ibu saya meninggal, makanya saya bilang bahwa setelah ibu bapak saya meninggal, saya betul-betul jatuh ke titik nadir lah istilahnya. Ya, paling bawah lah. Nah iya, yang saya tuh kalau dimasukkan Krisis. lunglai tulang-tulang saya itu semua rasanya. Hilang kepercayaan diriku. Enggak, rasanya lemes kok, Kekuatan kejam banget gitu kok. Saya tuh sampai dimasukin, saya rasanya tulang itu kayak copot semua gitu rasanya ya. Nah itu aja saya nggak pernah berpikir pergi ke orang pintar untuk membalas. Walaupun saya tahu siapa gitu, misalnya karena sudah bolak-balik lah kejadiannya. Cuman akhir-akhir ini dengan suami, saya tuh seolah-olah saya tuh berdukun yang untuk, padahal kalau saya cari, kayak saya kan gara-gara ditudingnya karena saya dibilang suruh mandi di Pantai Selatan, dibawa sama teman saya gitu kan, katanya dari itu di mandi itu bisa ngerontokin apa-apa yang dikasih orang kan gitu intinya. Betul. Nah dari situ kan saya ngobati diri saya karena saya nggak mau dibawa ke psikiater kan gitu. Ya. Itu suami saya tuh menuding-nuding bahwa saya tuh berdukun, ngobatin dia atau ngobatin siapa gitu. Maka Kalau saya kebuka twin flame, saya takut nanti dikiranya lagi salah, saya dituding-tuding. Nah itu, jadi saya tuh harus gitu. jadi gini. Saya nggak Kenapa saya menceritakan sampaikan? ke saudara kandung, nggak menceritakan ke suami. Jadi di keluarga itu terlalu banyak yang dengar dari mana disimpulkan saya dipanggilin ambulan, bawa. Jadi punya trauma itu saya memang luar biasa. Maka saya harus hati-hati lah. Sampai saya curhat itu nggak berani ke saudara kandung karena saudara kandung berperan memasukkan ke rumah sakit jiwa dengan suami gitu kan. Nah, makanya maksud saya dengan seperti ini ada proses di mana ibu ngobrol dengan kembar jiwa ibu. Nah, Supaya ibu ketemu jalan keluarnya ibu sendiri. Artinya pada saat situasi seperti ini kan menjadi satu tekanan sendiri buat ibu. Nah, yang bisa menyembuhkan ibu harus bagaimana? Pertama kan harus bagaimana dulu bersikap, bagaimana menghadapi dulu. Yang kedua ya kan. Nah, ibu menggali diri sendiri. Menurut saya ini kurang ngajari loh Bu. Ini pengalaman ya. Ya. Ini sering Karena pengalaman. Mbak ini kan nyeritain bahwa saya mau milih Eksploratif. ini nggak boleh Kalau gitu beliau kan ini ya. eksploratif. Ya, Jadi artinya mergo anak milih nom, jurusan ya, ini nggak boleh. Mau milih ini, kalau saya lebih Bu. Nah,
Kalau sekolah harus yang sarjana. Padahal saya dulu pengennya bahasa Inggris yang D3 aja, karena waktu tingkat 1 saya udah kerja lah gitu. Nggak boleh, pokoknya anaknya bapak itu harus yang sarjana. Nah, giliran mau sarjana saya dinikahin. Nah itu maksudnya apa aja, Mbak? Mbak, Nah, boleh nanya nggak, maaf? monggo. Saya kan tadi Mbak nanya kenapa saya bisa keluar dari zona nyaman kan? Artinya kan saya keluar dari zona nyaman toh kalau saya berani speak up. Ya, di situ kita Bukan. sepakat nggak? Maksud saya gini loh, kalau Mbak kan punya pengalamannya, mau milih ini nggak boleh yang akhirnya ke Buddhis itu loh. Sebenarnya sama polanya kalau saya lihat. ya Saya Mm-mm. itu dikecewakan keluarga. Mbak kurang Saya juga iya, sama kakak-kakak kalau benar. saya. Pertanyaan saya cuma satu. Mbak udah kapok belum dikecewain keluarga? Oh ya lebih Kalau lebih. kapok keluar dari situ udah. Lebih kalau Nah, Tapi saya. kalau Makanya- keluar harus berani kayak Pak Eko jadi bilang. yang pertama adalah memahami itu dengan berdialog dengan diri sendiri. Saya kalau sampai memilih begitu, resiko saya diangkut ambulan. Berarti Mbak masih ketakutan itu yang menghambat Mbak, gitu loh. Jadi gini, Dihilangin ketakutannya. semua jalan yang baik Mm-mm. itu Tuhan pasti menyertai. Iya. Itu harus diyakini nomor satu. Nah, itu yang kita harus melepas ketakutan itu dulu. Itu 30 kan trauma. tahun Pak, bayangin 30 tahun saya mengalami nggak tahu salah apa, nggak tahu apa, ambulan jemput. Ya, Nah itu jadi saya rasa nggak Itu nggak trauma. semudah itulah Trauma ya, kan ya. Jadi Terakhir itu 2017 dan akhirnya saya lari ke kakak saya di Malaysia, dipindahkan dokternya. Akhirnya yang dokter di sini nggak punya kuasa lagi lah untuk ngandangin saya lah ibaratnya. ya, jadi trauma itu tidak akan pernah bisa dihapus Iya, karena itu ada rekaman memori di otak. iya betul. Tapi frekuensi trauma itu bisa dikecilkan. Mm-mm. Bu, no sewu karena rokok ya Bu? Betul. Enggak, Enggak, bener. enggak, memang saya agak batuk. Makanya saya pakai masker. Oh, malah saya jadi tidak enak gitu, merasa berdosa saya. Enggak, enggak apa-apa. Kena karma lagi, Mbak. Ya. Oh iya, wedi ya oleh tuwa ya. Oleh tuwa ya ora enak loh. Enggak, enggak. Jadi itu bisa dikecilin. Mm-mm. Nah, itu yang disebut healing. Nah, penyembuhan itu adalah proses. Tidak ada yang penyembuhan itu sekaligus. Tapi kita harus berani menghadapi apa yang harus kita sembuhkan dalam diri kita sendiri. Tanpa ketakutan-ketakutan yang membayangi kita. Itu istilahnya. Kalau kita masih memegang ketakutan itu, kita tidak akan pernah satu langkah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Yang rugi sopo? Gitu. Kita semua sama di sini. Siapapun yang berkumpul di sini Mm-mm. pasti mempunyai persoalan-persoalan yang sangat dalam. Saya pun juga. Maaf, itu istilahnya shadow work ya. Ya, Ya udah. itu ada yang bilang shadow work, ada yang bilang dark night of the soul. Dapat of the soul. Itu bagian dari shadow work. Ya, ada yang bilang seperti itu. Yang kita hadapi adalah diri kita sendiri dulu. Kalau kita memegang Yang lingkungan, terselubung ya. iya, kalau kita memegang lingkungan kita dulu, gak ketemu, karena itu eksternal. Eksternal nggak bisa kita rubah apa-apa. Di luar diri kita nggak bisa rubah persepsi, pendapat, segala sesuatu yang di luar diri kita nggak bisa kita apa-apain. Yang bisa kita perbaiki hanya diri kita. Persoalannya hanya satu, diri kita mau lebih baik atau tidak. Kalau diri kita mau lebih baik, perjuangkan. Kita punya hak untuk hidup bahagia. Iya betul. Karena hidup bahagia Harus hak kita saya, yang perjuangkan. bukan haknya orang lain. Itu yang harus kita perjuangkan. Bahagia kita harus kita perjuangkan. Kalau kita tidak memperjuangkan kebahagiaan diri kita, Bukan- bagaimana bisa memperjuangkan kebahagiaan orang lain? Tidak bisa. Jadi berdiri di kaki sendiri itu
Makanya kalau di Islam disebut alif. Huruf alif itu sebetulnya itu tegak. Tegak itu jejak. Kalau bahasa Jawa, tegak itu jejak, ya jejak berani dengan diri kita sendiri. Harus berani kita. Kalau kita nggak berani, kita nggak pernah sembuh. Nah, di diri kita ada dua sisi nih. Ada baik dan buruk. Nah, pada saat kita ketemu buruk kita ini yang mengintimidasi kita sendiri. Jangan bilang setan. Setan tidak bisa kita salahin. Kenapa? Setan di luar. Nah, diri kita, ya kita sendiri yang harus kita lihat. Karena kenapa? Pada saat hati kita bicara yang jelek, kamu jangan begitu. Kamu nanti begini sana. Si ngomong sopo, mosok setan. Kan diri kita sendiri. Nah, kita mempunyai sisi buruk, kita mempunyai sisi baik. Nah, sisi buruk kita ini yang kadang-kadang mengintimidasi diri kita sendiri. Bukan setan. Kenapa? Karena sisi buruk kita nyaman dengan keburukan kita. Padahal sisi buruk ini punya hal yang baik kalau kita tahu kebaikannya. Jadi sisi buruk ini punya kebaikannya juga. Tapi kalau kita nggak tahu keburukannya, sisi kita, bagaimana kita menemukan kebaikannya sisi buruk kita? Tak ketemu itu. Contoh, sisi buruk kita misalkan apa ya? Sing paling umum nih apa? Apa ya? Senang marah-marah gitu. Emosional. Senang marah-marah. Nah, emosional kita di sisi buruk ini adalah pada saat kita melakukan tindakan emosi yang akhirnya membawa dampak ke dalam diri kita, marah. Nah, padahal sisi emosi, sisi marah ini juga bisa menjadi sisi baik. Sisi baiknya apa? Kita menjadi memutuskan sesuatu dan menjadi mengambil tindakan yang baru. Kita berani ambil tindakan yang baru. Nah, dari marah kita menjadi berani mengambil tindakan yang baru. Kecewa kita berani melangkah ke yang baru untuk memperbaiki. Itu sisi baik dan buruknya diri kita. Saya misalnya dulu marah kalau diingetin minum obat, Nel, kamu tuh kan kalau nggak minum obat nanti nggak sembuh-sembuh. Itu saya udah marah. Nah, terus pada waktu marah apa yang ibu lakukan? Ya, saya menunjukkan ke orang bahwa kalau saya tahajud, saya tenang. Kalau saya sholat malam, saya menyerahkan persoalan saya ke arsy-nya Allah, saya tenang. Kalau saya tidur nyenyak, saya tenang. Itu perubahan tindakan dari sisi marah. Iya. Ibu mendapatkan kebaikan untuk ibu. Iya. Iya toh? Iya. Itu kalau kita memahami sisi buruk kita. Tapi lingkungan saya nggak bisa. Biarkan. Ya maksudnya saya hidup itu kan ditekan nih ibaratnya. Saya sampai ke Komnas HAM loh. Gini, Kamu kalau nggak minum obat nggak sembuh. Kamu udah dibilangin sama dokternya kamu akan sakit seumur hidup. Nah coba. Kalau nggak minum obat, nah saya kamu kembali sakit lagi. seumur hidup gitu. Ibu marah kan, tersinggung loh? Iya. Nah, tindakan Suruh minum obat tersinggung marah karena saya malas nggak mau minum obat. Saya disuntik 4 bulan sekali. Harus. Saya nangis dari Bogor sampai Pulau Mas. Masih disuntik. Padahal saya sebelum suntik itu saya ke musola dulu, saya sholat, saya terus ngelap-ngelap, jangan sampai ketahuan nangis. Itu begitu banget saya. Nah, itu dulu kan. Nah, di sekarang ini Karena dipindahin kan ke Malaysia kan dokternya kan, udah nggak ada lagi cerita-cerita ambulan. seandainya dijemput. sekarang ibu dapat intimidasi lagi nih dari lingkungan. Ya saya merasa udah nggak mau karena saya nggak mau balik ke suami kan.
atau ke siapapun. Saya nggak mau ke dokter psikiater, saya nggak mau. Dengar namanya saya trauma, Bu. 30 tahun tuh saya pakai disetrum, pakai diikat setiap ke rumah sakit, luluh lantak, perasaan saya nggak mau saya. Jadi ibu sudah benar nih. Iya. Langkah pertama ibu ngambil tindakan. Iya. Penyelamatan diri sendiri kan? Iya. Nah, sekarang langkah kedua, healing, melemahkan trauma yang pernah terjadi. Jadi kalau saya, Bu, saya bukannya terus ngumpet-ngumpet, saya nggak ada ini, Pak, nggak ada jawaban kalau saya sampai tahu saya twin flame gini. Saya bilang, bagi saya cara yang dikasih Ibu itu jauh lebih manusia, lebih bisa di hati saya terima dengan baik daripada saya masuk di sote. Saya nggak terima, hati saya nggak manusiawi, kejam bagi saya. Saya gitu. Jadi saya mau saya twin flame, mau saya apa, kalau ibu itu bisa ngerain saya yang lebih pakai hati, saya gitu-gitu. Karena saya merasakan itu jahat nggak pakai hati, saya gitu. Saya jawabin ke orang gitu. Misalnya ada yang mempermasalahkan di keluarga, itu musyrik, itu apa gitu. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Mbak masih peduli penilaian orang ke diri Mbak? Ya. Kan Masih pasti peduli. kan ada yang Nah, itu. ada yang nganu-nganu, maksudnya Isi. nasehatin, itu nanti dipitnah-pitnah ke seluruh Iya. keluarga gitu. Saya udah nggak mau pokoknya. Ya, Saya iya. prinsip sendiri sekarang. Kalau nggak mau, jangan peduliin, fokus Kalau ke nggak diri mau, sendiri. nggak usah dibahas dan jangan usah bahas sama siapapun supaya tidak muncul lagi traumanya. Sekarang saya udah bisa karena saya kan udah lepas, udah nyari duit sendiri, Bu. Dulu saya nggak bisa kan, saya masih suami ikut-ikut membiayain saya. Kadang masih ikut-ikut campur urusan saya, nggak bisa saya. Kamu jangan ngatur-ngatur saya mau ini, saya nggak mau dibawa ke dokter misalnya, nggak bisa misalnya. Tapi sekarang saya merasa Diulang nih pertanyaannya Mbak Kartika. mm-mm. Ibu masih peduli dengan apa yang diomongin kata orang enggak, udah. Oke. Iya, saya dengan prinsip saya dan kan di hati saya. Pegang Nanti itu. nanyanya yang ke kembar jiwa kalau Nah. udah saya mantap ketemu yang mana kan gitu. Pegang itu. Iya. Jadi mulai sekarang apapun omongan orang, Bodo amat, karena saya udah diajarin anak juga. Udah Mak, nggak usah dengerin omongan orang, nggak usah dengerin bodohin amat, belajar Mama sekarang nggak usah dengerin. Kadang diinget-ingetin juga kadang sama anak-anak. Tapi pasti ke trigger kalau lagi low vibe. Nah, gimana caranya ngerespon pas low vibe itu supaya tetap fokus ke nggak usah peduli omongan orang, itu yang PR-nya. Pas jadi ke-trigger. penyembuhan itu adalah pada saat orang ngomong sambil senyum, nggak nanggepi apa-apa dan juga tidak menjadi merasa apa-apa. Jadi nggak usah jawab-jawab ya kan itu. Nggak lebih usah, manusiawi. nggak Itu nggak penting. usah ya. Jadi Nggak tinggalin penting. aja, senyum aja udah. gitu ya. Iya, Mbak ngabisin energi doang. karena iya. pada saat orang itu mancing, itu mereka ingin menurunkan energi sampean. Kadang udah jawab gitu juga lain lagi kan jadi berdebat panjang. Orang nggak akan ada puasnya. Begitu itu marah, sampean marah atau tersinggung, energi sampean Udah sakit turun, lagi vibrasi nanti. sampean langsung turun. Ujiannya di situ justru naik turunnya. Itu juga salah satu kelemahan yang harus dipahami, sehingga apa yang harus diperbaiki supaya apa, vibrasi sampean nggak percuma berdoa. Iya. Karena kalau nanti vibrasi sampean udah doa nih kencang, tahajud 5 waktu, wirid segala macam, sampean dijatuhkan dengan begitu turun, apa gak eman-eman? Kalau Bapak tahu ya, saya setiap diangkut itu ya, itu di posisi saya tiap malam tahajud loh Pak. Sampean masih, ya betul. Betapa sedihnya lah saya waktu itulah dulu yang bisa Ya, diangkut-angkut. justru itu gitu. sekarang kan kita ngomongin sekarang nih. Iya. Yang dulu ya sudah. Mm-mm. Nah sekarang nih ya, bisa nggak kita jalani lagi, ibu jalani lagi, Mm-mm. bahwa apapun orang bicara, Senyum aja, nggak usah dibahas gitu kan. Dia Nggak usah punya dibahas. pemahaman beda, dia punya wawasan Iya. beda. Saya yakin gitu aja. sudah. Kayak pola pikir mungkin Mm-mm. hidup lu Mbak, anu kedengarannya emang
kepahitan, Mbak, pahit banget. Tapi Wajar. kita semua juga punya kepahitan Wajar. masing-masing. Mm-mm. Ya aku ceritain tadi cuma sekelumit doang. Jadi ya udah fokusnya ke yang hari ini aja, Mbak. Ya, hidup di hari ini itu lebih penting. Iya. Jadi jangan lagi ngeliat-liat yang kemarin, Iya. hiduplah di hari ini. Hadapilah hari ini aja. Nggak usah besok, nggak usah yang kemarin. Hari ini. Yang kemarin udah berlalu, yang besok rumputnya belum tumbuh ya. Nah itu, yang gitu. kemarin berlalu. Belum tumbuh jangan diurusin mangkasnya piye. Yang kemarin udah berlalu tapi menyisakan PR yang masih dibenerin. Itu. Kan katanya nggak usah diurus-urus. PR-nya ya energinya Mbak bisa dibenerin. Nggak apa-apa, kita mulai dari Dari memahami, mikirin dulu ya. memahami dari kalau hari ini saya begini, apa yang terjadi. Udah, nanti kalau masih ada yang kurang, kan kita yang tahu nih, saya harus ngapain lagi ya, apa yang saya perbaiki lagi. Itulah yang namanya proses. Gak bisa memang langsung bagus sekali. Dan saya pun juga saya masih punya PR, walaupun begini ya, saya masih juga memperbaiki terus. Sama, kita manusia, gitu. Manusia punya rasa, kadang naik, kadang turun, gitu. Sama. Beras habis aja bisa turun. Bebek yang naik. Iya. Berarti itu yang dibilang shadow work itu PR seumur hidup ya. PR seumur hidup selama kita masih hidup, Iya. ya Tim yang kita terus terhubung ya, bergerak, Mbak. gitu. Tim yang terhubung. Pekerja apa? Pekerjaan bayangan. Ya. Artinya udah Gini, ngajarin, nggak manusia tahu aja. berdiri ada bayangan kita kan, ini ayang-ayang saya nih. Nah ini bayangan saya, inilah yang harus saya perbaiki. Karena bayangan saya kan gelap nih. Kalau diri saya kan ini terang nih. Ya terwujudnya seperti ini. Bayangan saya kan nggak ada wujudnya nih. Ya inilah yang harus kita perbaiki. Istilahnya begitu. Gambarnya untuk melihatnya, nah ini ayang-ayangnya awake dhewe iki sing kudu ditandani. Kan ayang-ayang ini nggak kelihatan. Apa yang nggak kelihatan kan ada dalam diri kita sendiri, kita yang tahu. Grimis ya Pak? Grimis? Enggak, aku dapat serangan. Ya, udah rasain. Mungkin Mbak Neni baru dengar ya shadow work. Pernah ngomong si ini ngomong dia Itu. punya tim si Dowok, katanya si Makarim pernah bilang. Ya. Dan yang tim terselubung kata dia gitu. Apa? Dia katanya saya diam-diam Terus- punya tim Terus- shadow walk juga kata dia gitu. Jadi dari yang kelihatan tim dia itu dia juga punya yang terselubung. Maksudnya mungkin yang tidak kelihatan orang tapi bantu bisik-bisikin kali kalau dalam kerja dia. Oh beda. Beda ya. Beda banget. Beda. Jadi yang disampaikan Mbak Kartika itu diri kita Mbak. Jadi shadow itu artinya adalah kegelapan kita sendiri. Tadi yang saya bilang ada negatif, ada positif. Kalau yang dimaksud sama yang tadi dibilang itu shadow work Yang itu tim itu pasukan tim kerja. bayangan. Nah, iya, Nah, pasukan beda sama bayangan. shadow work. Beda. Itu. Itu bisa jadi Penafsirannya. pembisik gitu. Iya, Nah pembisik itu bentuknya bisa macam-macam gitu. Kita nggak ngerti. Iya. Nggak usah dibahas kalau yang itu. Itu kekuatan ilmu hitam kalau yang dimaksud itu. Pasukan bayangannya sih itu dia itu memakai bayangan, bukan cahaya Allah kan berarti. Kalau orang gitu. Jawa bilang perewangan. Perewangan. Pernah dengar kan? Pernah. Nah, maksudnya itu perewangan. Beda banget. Kalau kodam yang dari leluhur kan kita nggak nyari ya. Hmm. Itu termasuknya dari cahaya nggak? Gimana ya? Kemampuan yang dari cahaya Mbak? Itu sama dengan pertanyaan. Kalau indigo itu cahaya bukan kan gitu? Itu Karena- istilah warna kan. Nah, itu istilah warna kan. Nah, Kodam kalau di sini misalkan seperti apa? Seperti apa contohnya? macan, Hah? macan, ular dan lain-lain. Apa? Kodam-kodam spirit animal kayak gitu. Oh, beda. Spirit animal kan di mana-mana ada. Jadi beda ya? Nah, manusia Oke, manusia ini terdiri dari berbagai macam genetika yang menyatu dalam diri yang disebut manusia ini. Salah satu unsur genetika dalam diri manusia itu juga ada animalnya.
Jadi zaman dulu itu ada uji coba genetika, sehingga ketemulah genetika yang sekarang ini. Oke. Nah, kenapa makanya disebut di sini ada otak reptil, misalkan Ya. salah satunya itu. Hmm. Nah, ya itulah salah satu bentuk di mana bahwa manusia mempunyai Evolusi. unsur, bukan evolusi, Bukan evolusi juga. tapi memang didapat dari hasil penyaringan genetik yang terakhir. Itu ada hubungannya sama reptilian nggak? Ada, Pleiadian, reptilian, ada. ada ya? Ada. Jadi unsur animal itu ya artinya bahwa di dalam struktur genetika tubuh kita memang ada unsur-unsur dari berbagai macam, salah satunya dari binatang. Makanya kenapa kita punya nafsu, yang nafsunya sama dengan binatang, ya itulah salah satu unsurnya. Ya balik lagi ke pertanyaan awal. Itu termasuk cahaya nggak? Yang aku Bukan. sebenarnya nge-refernya ke Bukan, karena kalau yang apa? disebut dengan itu kan struktur genetika. Genetika itu berarti menyangkut anatomi. Anatomi itu yang berhubungan dengan apa yang dari susunan dari rambut sampai ke sumsum. Itu anatomikal. Di situ makanya lah disebut dengan kita terdiri dari berbagai macam makhluk hidup dalam diri kita. Oke. Nah, cahaya itu ya cahaya yang ada di dalam diri kita. Salah satu unsur yang diberikan Tuhan di dalam manusia ini adalah cahaya yang tidak dimiliki oleh siapapun. Oke, jadi yang dimaksud cahaya apa di luar anatomi kita berarti bukan cahaya. Ya, Maksudnya lebih makanya ke di situ. situ ada body, ada raga atau body, atau tubuh, ada jiwa, ada roh. Tapi Cahaya itu oh, sorry. masuknya di unsur roh. Tapi statement cahaya itu tidak ada kaitannya dengan positif negatif kan? Gak ada, Oke, ya udah. gak ada. Makanya disebut bahwa manusia itu manunggaling Gusti, atau di dalam diri, kalau di dalam konsep makrifat atau sufi, Iya. ya manusia itu adalah serpihan cahaya Tuhan. Nah, Nur artinya Muhammad. Nur Muhammad. Laduni ya, La- sufi. Laduni beda lagi, Bu. ya, laduni. Jadi jangan dicampurin itu. Mm. Nur Muhammad atau nur dalam diri manusia, itulah unsur cahaya yang dimasukkan dalam diri manusia. Makanya disebut bahwa kenapa manusia ini juga bisa atau manusia ini manunggal dengan Tuhan, karena ada unsur Tuhan dalam diri manusia. Tapi bukan berarti manusia setinggi Tuhan, sehingga Jadi kalau manusia kita menjadi berdoa sama dengan Tuhan. yang minta cahaya tuh nggak usah diperluin berikan cahayamu ya Rob, cahaya nabimu gitu, nggak usah ya, beda-bedain gitu. Langsung aja, ya Allah atau ya Cahayamu. Tuhan berikan cahayamu, cahayanya nempel ceplok di sini. Ngerasa. Dan itu energinya langsung kerasa, Pak Senggreng gitu. Jadi booster buat kita juga. Seperti misalkan ngajarin telan permata, taruh di ini tubuh kita, pendarkan, deng. Pada saat itu mendar beneran, kita bisa ngerasain, coba dirasain. Pas seperti itu seperti apa bedanya? Beda dengan pada saat kita bangun tidur nih contohnya. Bangun tidur kan fresh tuh. Dah, coba bangun tidur langsung pakai itu. Nanti pas ngelihat begini, ini ada cahaya kan? Pas ngelihat begini dengan Terang ya, lampunya. lebih terang kan? Iya, saya Itu yang sering saya mengalami maksud. gitu. Itulah energi kita membesar. Lama-lama terang gitu, saya Itu. ngalamin gitu. Itu yang saya maksud. Malah Pemahaman. kalau saya kadang lucu ya, radio kalau di dekat saya tuh langsung gede loh suaranya. Volumenya kan? Iya. Nanti saya pergi, dia kecil lagi. Nah itu artinya apa? Vibrasi ibu gede. Vibrasi ibu sedang gede. Sering lah, pokoknya nggak 1 kali 2 kali. Sama pokoknya. mirip sama pertanyaannya Mbak Nelly ya. Kadang-kadang tuh saya bingung, saya nggak nyetel YouTube, HP saya biasa, kan saya suka pakai headset nih, atau pakai on nih, masih nyambung bluetoothnya. Kok Hidup. muter YouTube sendiri mas? Tapi memang topik yang perlu saya ketahui itu siapa? Tanya sama kembar jiwa. YouTube nggak aku buka. Ya tanya kembar jiwamu siapa sing ngurupno? Itu gimana? Padha karo kadang-kadang kue mangan, neng kono tiba-tiba kok aku Kayak pengen ngisi. gini ya, saya Ngisi juga makan. ngalamin gini ya. Kan siapa yang makan kalau nggak kembar jiwa kita juga kadang-kadang pengen makan.
Iya benar. Iya, kayak nasi Kan tahu itu keluar-keluar agak gitu ya? detail. Iya. Saya bingung, kayaknya saya makan rapi tapi kok jatuh-jatuh gitu sering saya. Iya, makanya daripada itu jatuh-jatuh kasihan kan sisihin Taruhin aja sedikit. dulu ya. Nggak, Mas, tapi benar itu penjelasannya ya. Iya, ada dong. Kan suruh nanya nanti. Aku juga mau nanya. Saya pernah Pak gini, yang Lucu. pakai yang itu kan Misalkan YouTube gini, ya. kamu kepengen dengerin YouTube apa? Tiba-tiba di loh, kok udah nongol di sini Iya ada. betul betul. Nah, Kalau ya, ini kan makanya. hidup sendiri yang saya kayak cerai gini ya Pak. Itu frekuensi. Nah kalau saya gini, Itu kok yang disebut kalau channeling. saya kalau Ya, oh, dengar gitu. radio Oke, itu yang oke, paling nonton, penting nonton. kalau dengar Ya. azan kok kayaknya masjidnya susah dengar Pertanyaannya, azan. kenapa saya Kenapa sering subuh itu nonton di azan toilet? nyala dia? Serius? Coba. Tidak hanya kamu. Itu kadang saya 99 gitu. orang Gitu. dunia Makanya saya sedang kalau jongkok penting dan sedang nyetel mandi. radio supaya azan Oh, itu kedengeran. baru mikir Nah, di saat apakah saya itu nggak- ada belum portal. nyetel Apa? kalau azan Portal. kadang pernah Email. nyala. Portal. Terus aku tahu deh Apakah di itu. toilet itu ada portal dimensi lain? Sinyalnya Serius? ada gitu ya. Kalau sinyalnya pas Portal bawah itu. Apa? Saya kalau ngedownload buat channeling seringan pas saya di toilet mau mandi kan saya Nah. duduk di kloset jongkok dulu nih. Lagi makan Kok tahu-tahu download tentang Twin Flame bla bla. Pertanyaannya- Sampai saya kan saya bawa HP langsung saya catat bla berapa item kayak gitu. Pertanyaannya adalah kenapa begitu? Iya. Kenapa seringan di toilet? Karena Samin sedang pasrah. Ya, Samin oh, lu ya kan hajat. duduk, Pak jeduk, orang mikir apa-apa, orang rasa apa-apa, tahu mak Saya sampai pikir ada portal dimensi di sini gitu. Benar enggak? Pertanyaannya di kepalamu sendiri. Iya, Jadi, saya pernah pada ngalamin saat gitu. kita mengosongkan gelas kita, pada saat itu kita mengosongkan gelas kita, karena kita lagi tidak mikir, lagi tidak batin. Kenapa? Ya kita hanya karena pengen duduk aja, gitu, buang gitu. Nah pada saat seperti itu, Oh, oke. kita lagi di posisi yang terbuka. Mas, itu frekuensinya sama kayak waktu mau tidur ya? Rep-repan. Iya. Oh, pantesan. Itu kalau dalam bahasa Jawa ngeluyup, Iya, ngeliyip, paham. ngelayuping, aluyup. Nah, Tapi itu. saya nggak bisa ngomongnya. Jadi itu pas mau Rep-repan. tidur, nah itu masuknya di gelombang otak alfa dan beta. Benar. Yang Nah. tinggi apa yang rendah itu? Enggak, gelombang alfa beta itu cuma satu ibu. Oh gitu. Ya alfa atau beta, enggak ada lebih tinggi atau lebih rendah. Oh. Kalau otak itu frekuensinya kan ada di alfa, beta, delta, gamma, theta. Gitu. Nah, theta itu di mana pada saat wis gak kroso apa-apa kaya wong dibius. Itu theta. Jadi Jadi enggak ada mimpi di situ. jadi ke toilet itu sama kayak rep-repan. Iya. Oke. Kayak saya kalau Iya. gini ya. Dan itu sebagian besar manusia. Oke. Karena gelombang otak kita di alfa sama Soalnya beta. pernah saya baru 5 detik lah baru mau tidur subuh. Saya kan awal-awal di ubok-ubok itu nggak bisa tidur sampai subuh biasanya. Itu baru udah tiba-tiba udah pindah ke rumah orang tua saya sebelum bapak saya nggak ada. Ya. Biasanya di situ intuisi kita paling tajam. Jadi munculnya intuisi itu dari situ. Sama seperti kayak bangun tidur, baru bangun pertama kali, istilahnya orang nyawone rong genep. Nah itu kita di gelombang alfa dan beta. Ini lurus banget, maaf ke ibu. Ya mungkin itu sama kayak penjelasan kenapa di tengah malam sampai jam 4 orang lebih mudah terkoneksi sama alam semesta ya. Iya, Karena gelombangnya itu. Kan capek Di situ naik. ya betul gelombangnya Karena, itu gelombang. darat. Jadi Dari satu Surabaya jam ke, 1 sampai jam 3 itu sebetulnya seluruh portal itu terbuka bebas. Iya, karena bukan apa lagi. kegiatan manusia sudah minim. Ya Jadi karena tidak frekuensi itu kosong. Jadi tidak ada yang mengisi frekuensi di alam semesta. Oh. Jadi di udara ini tidak ada frekuensi, Oke, kosong. oke. Jadi manusia ini kan menimbulkan frekuensi dalam berpikir. Iya, Jadi penuh. karena kegiatan manusia sudah Nah, diminimalisir. jam 1 kan? sampai jam Gitu. 3 itu kosong. Nah, pada saat frekuensi itu kosong, disitulah energi yang paling Iya, besar. iya. Makanya disebut di situ kalau orang-orang spiritual menyampaikan itu di situ tidak ada hukumnya, bebas karena yang negatif dan positif keluar semua. Orang yang negatif munculnya di situ, Oh. orang yang positif munculnya di situ. Oh, itulah kenapa kalau santet sukanya di tengah malam ya? Oke, oke. Jadi saat orang negatif banget, orang negatif Kencang bisa di menjadi situ negatif energinya. banget, itu pada saat itu. Orang menjadi positif dan positif banget ada di situ. Oh. Karena di situ tidak ada aturan main. Sering lampunya terang ya saat itu ya. Ya. Sering lampu itu terang. Betul. Mm-mm. Karena kenapa? Kita Karena lalui. di situ beban puncak turun. Hmm.
Itu lebih ke logika. Logika. Jadi pada saat semua beban turun, di mana di situ lampu menjadi makin terang. Kenapa? Karena beban tidak terbagi lebih banyak. Sama, kenapa dianjurkan berdoa di dalam itu? Karena saya itu tidak banyak orang berdoa. Sehingga kalau berdoa Nggak rebutan jadinya sih. nggak rebutan bener. Jadi kayaknya nggak penuh. Permohonan ke Tuhannya jadi Iya, makanya bener. ngabulin Dan juga. leluhur pun yang Besar mendekat itunya bisa langsung kemungkinan cepat ya. dengerinnya. Bisa Oh aja. iya. Ya, bisa aja bikin Lagi rebutan nggak ketok ya. bisa aja kayak wifi ya pak. Kayak sinyal-sinyal ya. Kalau kafenya sepi kan lancar. Iya. Bisa banget dia bikin. Betul. Jadi analoginya seperti itu gampangnya Iya, gitu. secara elektro ya Cin. Hmm. Nyambungnya kayak gituan. Memang kebetulan aku karena ambil sekolahnya elektro, jadi penjelasan ini aku lebih mudah mengerti gitu. Iya, mencari apa? Saya kan kalau penting dengerin radio kadang untuk azan ya Pak ya. Saya pokoknya penting di radio sebelum azan tuh disetel supaya pas azan dengar kan gitu. Di saat saya lagi doa, terus saya tenang itu azan radio hidup sendiri kadang. Pas azan itu kata saya menghibur-hibur orang saya sendiri ya hidupnya. Itu kan sinyalnya lagi bagus jadi dia hidup gitu kan. Daripada saya yang hidupin nanti siapa gitu kan sendiri gitu kan. Dan ya udah Hidupin siapa mas kalau kayak gitu? Ya makanya tanya kembar siwanya, pasti di antara itu kan. Antara kembar jiwa atau Iya. Lah kalau setan juga mungkin dengerin azan, Melayu deh. Yo opo. Kan masjid susah dengerin azan kebetulan. siapa Jadi tahu udah pengennya tobat. penting banget itu lah kok hidup sendiri gitu loh. Setan Kok pinter banget jangan tuh. salah ya. Setan itu Direncanain nggak kan jahat penting kan? untuk Setan azan itu tuh udah pas jahat. azan bisa hidup dewe gitu. Tapi bukan berarti bahwa ya dia punya doa sendiri. Iya iya. Yang tidak sama dengan doa kita yang jelas gitu. Di sisi lain setan buat kita itu jahat juga ya. Yang sehatan kita sendiri ini loh. Jadi istilahnya gini, Manusia aja makanya nyala-nyala. aku mempelajari Hindu, saya mempelajari Hindu itu saya jadi lebih mengerti mengenai sisi buruk. Karena di Hindu itu dijelaskan, sisi buruk kita itu digambarkan buto. Sisi baik kita digambarkan dewa. Jadi pada saat kita buruk, ya itu buto. Jadi ning wayang itu kalau gambarnya buto, itu sebenarnya sisi buruk kita. Makanya buto di wayang itu menggambarkan sisi buruk, tapi di sisi itu juga menggambarkan sisi baiknya. Ada kebaikannya di situ. Kenapa? Karena buto juga pengen jadi dewa. Nah, dewa juga bisa menjadi buto pada saat dia keluar sisi buruknya. Karena asalnya buto juga dari dewa masalahnya. Jadi butuh kedewaan kepleset. Oh, Oke. sama seperti malaikat. Malaikat juga banyak yang kepleset. Iya. Gitu. Iya. Malaikatnya nggak bener terus nggak bagus terus nggak ini terus gitu ya. Ya. Malaikat juga ada yang kepleset. Bukan soal tidak bagus terus. Nggak berani saya ngomong kayak gitu ya. Karena beda persepsinya. Jadi malaikat juga ada yang kepleset. Nah, kalau malaikat kepleset, Jadi jelek. ya pasti ada sisi jeleknya. Nah, makanya sama dengan manusia. Manusia juga punya sisi baik, tapi juga dari kebaikan kita punya sisi buruknya. Misalkan apa? Kita memberikan sesuatu ke orang lain, tapi kita pamrih. Itu salah satu yang paling simpel. Nah, di situ sisi jeleknya diri kita. Atau kita pengen menyampaikan sesuatu, pengen dilihat orang jadi sombong. Nah, itu jadi sisi jelek kita. Jadi ada kebaikan yang juga membawa sisi jelek kita. Ada sesuatu yang akhirnya kita jadi iri, gitu. Ini ngomongin dualitas lah ya. Ya, karena di situ ada sebelum kita sampai level cahaya sudah nggak ada dualitas. Iya betul. Tapi pada saat kita mau masuk ke level cahaya mutlak yang berhubungan dengan alam semesta, kita harus paham dulu dualitas dalam diri kita. Gitu. Kita punya dua sisi nih. Dan itu ujungnya shadow. Ya, itu istilah aja sih. Iya. Gitu. Istilah aja. Dan di kehidupan ini setiap saat kita pasti bisa turun, bisa naik, bisa turun. Tergantung seberapa cepat kita sadar. Iya benar. Di bandara dekat. Dan pada saat kita sudah terkoneksi seperti ini, seseorang turun itu akan mempengaruhi yang lain. Seseorang naik akan mempengaruhi yang lain. Itu yang disebut
apa gitu. frekuensi dan vibrasi.